Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 295. Menunggu beberapa menit. Setelah memastikan bahwa saudara ketiga dan keduanya telah membuka jarak tertentu, Ye Tianzong dan istrinya mengikuti di belakang. Merangkak ke depan. Semakin dalam Anda pergi, semakin Anda merasa tercekik. Ini lebih tidak nyaman dibandingkan saat mereka berdua berjalan ke sini. Karena datang ke persimpangan. Sisi kanan adalah arah datangnya Ye Tianzong dan yang lainnya, dan sisi kiri adalah area yang tidak diketahui, gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Dan tepat di depan, ada cahaya yang terlihat samar-samar menarik. Adapun saudara ketiga, mereka memilih jalan ini. Masuk ke dalam. Lebih sedikit ruang. Suasananya lebih menyedihkan. Namun, saat berjalan di dalam gua, terdengar suara dentuman dan hantaman dari waktu ke waktu. Dilihat dari suaranya, itu pasti seseorang yang sedang bekerja, menggali, memalu, atau menggali. Jika tidak ada yang lain, saya khawatir itu adalah kuil yang disebutkan oleh saudara ketiga. Berjalan sekitar 20 menit. Ye Tianzong baik-baik saja. Tapi Ren Yurou kehabisan nafas. Lihat, kehabisan nafas, sangat tidak nyaman. Meski bersikeras. Namun bagaimanapun juga kebugaran fisiknya kurang baik, saya khawatir jika terus berlanjut dia akan pingsan karena mati lemas. Ye Tianzong sangat cemas. Berhenti sebentar. Wah, ada apa, Tianzong, lanjutkan, lanjutkan. Jangan diusir oleh mereka. Kita harus bergantung pada mereka berdua untuk menemukan Tian-Tian dan yang lainnya. Ren Yurou lemah bahkan ketika berbicara, tapi meski begitu, dia mencoba yang terbaik untuk mencegahnya, dan dia tidak berani menunda sejenak. Tidak penting. Ye Tianzong sedikit melambaikan tangannya. Berjalan mendekat, menopangnya, dan berkata dengan hati-hati, jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Sinar di depan menyebar, dan jelas kita sudah sampai di pintu keluar. Kita bisa menyusul jika kita menunda di sini sebentar. Ayo istriku, aku akan menarikmu, ayo pergi pelan-pelan, aku masih mengatakan hal yang sama, percayalah, tidak ada yang akan melakukan apapun hari ini, dan aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu dan membawa kembali kedua saudara perempuanmu yang baik, oke? Ini semua tentang ini. Ren Yurou tidak memaksa lagi. Lagi pula, beberapa orang lainnya menghilang karena kegigihannya. Jika Ye Tianzong bertanggung jawab atas jalan manapun, saya khawatir situasi pasif seperti itu tidak akan muncul. Oke. Kalau begitu ayo kita mendaki perlahan dan hati-hati. Kemudian keduanya berpelukan dan merangkak perlahan. Sedangkan untuk saudara ketiga, jarak di antara mereka berangsur-angsur melebar, hingga pada akhirnya mereka tidak terlihat lagi. Dalam pandangan Ren Yurou, hal itu telah hilang. Namun, di telinga Ye Tianzong, dia masih bisa mendengar langkah kaki mereka dengan jelas, dan mereka bahkan berbisik. Penglihatan dan pendengarannya berbeda dari orang biasa. Kemudian 10 menit berlalu. Akhirnya berakhir. Ada banyak outlet. Perluas ke segala arah. Ren Yurou tampak bingung. Melihat ekspresi serius Ye Tianzong, dia bertanya, Tianzong, kemana kita harus pergi? Aku baru saja bilang, kita tidak boleh berhenti saat itu. Meski tidak nyaman, itu jauh lebih baik daripada Tian-Tian dan hidup dan mati mereka sekarang, kan? Sulit untuk mendapatkan petunjuk. Jika saya kehilangannya karena kekurangan energi, ayo pergi ke sini. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Tianzong tiba-tiba ingin berjalan lurus ke depan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meski suara saudara ketiga tidak terdengar, suara langkah kaki terdengar. Jumlah orangnya relatif banyak, dan kecepatan berjalannya relatif lambat, tidak jauh. Jika tebakan Anda benar, Su Tian-Tian dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Kali ini mereka bertiga ditangkap, dan saudara kedua serta yang lainnya bertugas mengawal mereka. Selain saudara ketiga dan lelaki malang yang datang sekarang, jumlahnya melebihi 10 orang. Kamu yakin? Ren Yurou curiga. Ye Tianzong tidak menjawab, dia mendukungnya dan langsung merangkak ke sana. Setelah meninggalkan gua, mereka menemukan bahwa keduanya telah sampai di hutan tebing yang lebat. Melihat sekeliling, di malam yang gelap, ada bintik-bintik lampu, seharusnya obor, yang masih menyala dengan gas putih. Ada sekitar selusin orang di antara mereka, berjalan perlahan, terus menanjak. Di tengah, ada beberapa orang yang bertanggung jawab, meskipun mereka jauh dan tidak terlihat jelas, mereka pasti Su Tian-Tian dan lainnya. Tianzong,
Ada orang di sana. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan melihat sekeliling. Di bawah kaki ada rantai besi yang dihubungkan dengan papan kayu, menyebar ke bawah, dan seharusnya dari sini. Namun, luangkan waktu Anda. Mereka bergerak perlahan, memberi diri mereka banyak waktu untuk bersiap. Sayang, tunggu aku di sini, aku akan turun dan menyelamatkan mereka. Mengingat saat ini Ren Yurou sedang menderita kekurangan oksigen. Terlebih lagi, mereka tetaplah perempuan, orang-orang ini sangat kejam, dan tidak ada yang tahu tindakan gila apa yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, memastikan keamanan mutlaknya telah menjadi prioritas utama. Tetapi, sikap Ren Yurou sangat tegas. Ye Tianzong, yang akan turun begitu dia berhenti, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Tian-Tian dan yang lainnya ada di sana, saya tidak bisa begitu saja melihat mereka dibawa pergi. Meskipun kamu ingin turun menyelamatkan orang, aku juga khawatir kamu akan terluka. Jangan mengira aku perempuan, jadi aku tidak bisa memberikan kontribusi apapun. Aku datang ke sini hari ini dan aku sudah siap, jadi aku juga ingin membantu. Jangan bertengkar denganku. Hari ini kamu harus dengarkan aku, mengerti? Saya, Ye Tianzong juga terdiam. Setiap kali tiba pada saat kritis, dia selalu menggunakan kalimat ini untuk menekan dirinya sendiri. Jika itu gaya saya sendiri, saya pasti tidak akan setuju, dan bahkan langsung menjatuhkannya, jadi saya taruh di sini. Namun, saya berjanji padanya. Terlebih lagi, meski semuanya beres setelahnya, saya yakin, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Apalagi, di lapangan sebelumnya, saya melihat dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan penampilannya juga sesuai dengan rencana saya. Oke, kamu boleh turun, aku tidak akan berdebat denganmu tentang masalah ini. Namun, cara menyelamatkannya terserah padaku. Kamu tidak bisa main-main dengan ini. Tidak masalah. Melihat Ye Tian melepaskannya, Ren Yurou sangat gembira, dan langsung setuju dengan seluruh mulutnya. Melihat kelompok mereka bergerak perlahan, tapi perlahan menghilang dari pandangannya, dia sangat cemas, dan bertanya dengan mendesak, oke, Tianzong, cepat katakan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jumlahnya banyak, dan saya dapat melihat bahwa mereka semua memiliki efektivitas tempur tertentu. Sangat sulit bagi kita berdua sendirian, jadi diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Tidak butuh. Ye Tianzong melambaikan tangannya. Dia sudah membuat rencana, tetapi sekarang rencananya menjadi lebih mudah karena bergabungnya Ren Yurou. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, 2 poin, aku di sini, kamu di sini. Pergi. Setelah kita turun, kamu jongkok di pohon besar yang paling dekat dengan mereka. Aku tahu kamu tidak punya keahlian menembak, jadi kamu hanya perlu menembak dan membuat kekacauan, lalu diam-diam aku akan menyentuhnya dan masuk ke dalamnya, melepaskan ikatannya. Mereka bertiga, dan setelah saya menyelamatkan mereka secepat mungkin, apakah Anda memiliki daftar asap di tas Anda? Memiliki. Ye Tianzong hanya bertanya tanpa sadar, dia tidak menyangka ransel Ren Yurou seperti peti harta karun, dan dia memiliki semua yang dia inginkan. Mendengar pertanyaan Ye Tianzong, dia segera mengerti, mengangguk dan berkata, Tianzong, saya tahu rencanamu. Jika Anda membiarkan saya menembakkan senjata ke pohon, mereka pasti akan mengacaukannya. Dan jika Anda menyelinap, Anda akan menyelamatkan Su Tian. Setelah mereka diselamatkan, gunakan lapisan asap untuk mengacaukan pandangan mereka, dan melarikan diri dalam kekacauan. Sayang, apakah kamu melihat jalan itu? Setelah beberapa saat, asapnya akan keluar. Aku akan membiarkan Su Tian-Tian dan yang lainnya lewat sini. Kamu segera turun dari pohon dan membawa mereka ke alur di depan. Saat aku sampai singkirkan orang-orang ini. Setelah itu, buatlah keputusan. Tidak. Ren Yurou mengerutkan kening, dan bertanya dengan bingung, maksudmu, setelah menyelamatkan orang, kamu masih ingin merepotkan mereka? Jika tidak, apa yang harus dilakukan Mei Mei dan Xiao Huan? Ye Tianzong tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah satu-satunya permintaan saya. Jika Anda masih mengganggu hal ini, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Oke. Kalau begitu, ayo pergi, aku akan bekerja sama denganmu dengan baik. Bagaimanapun juga, kamu harus berhati-hati, dan tidak akan terjadi apa-apa. Setelah setuju, keduanya mengikuti rantai papan kayu sampai ke bawah. Sesak napas tadi, bereaksi setelah istirahat sejenak. Gerakan Ren Yurou juga sangat lincah, 3 kali, 5 kali dan 2 kali, setelah turun dari hutan lebat.
Mereka berdua berlari liar sepanjang jalan, dan tak lama kemudian mereka sampai di lapangan pinggir jalan. Selama mereka mengangkat kepala, mereka bisa terlihat. Kemudian, dengan bantuan Ye Tianzong, Ren Yurou naik ke puncak pohon. Untuk berjaga-jaga, dia juga secara khusus menggunakan sabuk pengaman untuk menyambung ke tanah untuk memastikan dia tidak jatuh tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan. Dan dia memegang pistol, melihat ke depan dengan gugup. Begitu dia melihat Ye Tianzong melambai, dia akan segera menembak untuk membuat kekacauan. Setelah semuanya baik-baik saja, Ye Tianzong dengan cepat bersandar di sisi jalan. Ada semak di depannya, yang tersembunyi. Selama dia menjaga tubuhnya tetap rendah, tidak ada yang akan memperhatikannya. Lihat ke sana. Kakak ketiga dan keduanya baru saja menyusul dan berbisik kepada yang disebut saudara kedua. Dan seluruh pasukan berhenti begitu saja, dan kebetulan ada tanjakan di depan, sehingga mereka diperbolehkan istirahat di tempat. Selain mereka bertiga, ada 3 atau 4 pria berpakaian sederhana yang menjaga sekeliling, menjaga pandangan tetap lurus dan serius. Dan di tengah, kebetulan itu adalah Su Tiantian, Xiao Cao, dan Feng Kang. Tangan mereka diikat dengan tali, dihubungkan satu sama lain, dan mereka semua menundukkan kepala, tampak tertunduk. Ada berbagai tingkat kerusakan di seluruh tubuh. Su Tiantian adalah seorang wanita, relatif baik-baik saja. Dan Xiao Cao dan Feng Kang, terutama Feng Kang, kini dipenuhi memar di sekujur tubuh, dan darah masih ada, sepertinya saat mereka jongkok tadi, badan mereka kesakitan, dan tidak bisa lagi memelintir. Jika mereka mengerang sedikit, mereka akan didekati. Seorang pria di depannya memukulnya dengan tinju, menyebabkan dia mengertakkan gigi kesakitan, tetapi dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Jelas sekali. Setelah pelajaran berulang kali, Feng Kang sudah lama terbiasa mematuhi aturan. Jika tidak, akan ada pemukulan yang lebih kejam yang menunggunya. Belum lagi dia, bahkan manusia besi pun tidak bisa mengatasinya. Kakak kedua. Kedua orang itu melarikan diri. Kami mencari bola-bali untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukannya. Masuk akal jika hal itu tidak terjadi. Jadi, saya sangat ragu mereka telah melarikan diri dari pegunungan, jadi, haruskah kita meminta orang luar untuk membantu kita menyelidikinya? Mendengar. Kakak kedua adalah pria yang relatif tampan, berusia sekitar 40 tahun. Dibandingkan dengan perut besar saudara ketiga, dia jelas lebih memperhatikan sosoknya. Dia mengangguk sambil berpikir dan berkata, "Oke, bagaimanapun, jumlah ketiga orang ini hampir sama. Tapi saya khawatir mereka akan mengetahui rahasia kita dan menyebarkannya kemana-mana. Oleh karena itu, biarlah orang-orang di pinggiran membantu mengawasi mereka, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka harus segera mengendalikannya. Meskipun kebijakan kita adalah tidak membunuh orang dan tidak menimbulkan masalah, jika itu benar-benar sampai pada titik tidak ada pilihan, maka kita harus membunuh mereka, dan kita tidak boleh bersikap ambigu." Saudara laki-laki kedua berbicara, dan saudara laki-laki ketiga segera mengangguk, memberi isyarat kepada lelaki malang itu untuk segera memberitahunya. Pria itu memegang telepon satelit di tangannya dan menghubungi orang-orang di luar. Bab 296. Benar saja, ada orang di luar. Sekte seni bela diri kuno ini tidak hanya berdiri diam di pegunungan dalam dan hutan tua. Selalu menjaga hubungan dengan dunia luar. Ye Tianzong merenung, selama dia mengetahui tujuan mereka di sini, untuk menangkap pria untuk membangun kuil, dan untuk menangkap wanita untuk mengaku, kedua poin ini sangat penting. Ye Tianzong tidak sedang terburu-buru. Dia juga memberi isyarat kepada Ren Yurou di pohon agar tetap tenang dan tidak bertindak terlalu tergesa-gesa. Sekarang, pria itu kembali setelah menelepon, dan berkata dengan hormat, "Saudara kedua, saudara ketiga, saya telah berkomunikasi dengan semua orang di luar. Mereka akan mengirim seseorang untuk menjaga di kaki gunung. Jika ada yang ditemukan, mereka akan menjadi dijatuhkan di tempat, dan mereka akan melakukan pencarian menyeluruh di pinggiran untuk memastikan tidak ada yang lolos dari jaring, jadi mari kita yakin." "Baiklah." Kakak kedua mengangguk sedikit, melambaikan tangannya, dan berteriak, "Oke, bangun. Ayo lanjutkan perjalanan. Kita harus mengirim orang ke sisi atas sebelum makan siang." Setelah menangkap orang kali ini, dengan selesainya kuil, kerja keras kami selama bertahun-tahun akhirnya selesai, dan sekte kami dapat pindah mulai saat ini, dan kami tidak perlu menjalani kehidupan yang menyedihkan di tempat hantu ini lagi. Bagus, bagus. Apa yang dikatakan saudara kedua itu seperti sebuah tembakan di lengan. Alhasil, orang lain menjadi sangat bersemangat, berteriak dan menyemangati diri mereka sendiri. Kemudian, ketiga Su Tiantian dipanggil,
saudara laki-laki kedua dan saudara laki-laki ketiga berjalan di depan, dan pria itu bertugas menjaga bagian belakang. 3 atau 4 orang lainnya bertanggung jawab atas kedua belah pihak, selalu waspada terhadap situasi apapun. Mulai. Ye Tianzong yakin. Kemudian, menghadapi Ren Yurou di atas pohon, dia melambaikan tangannya. Ren Yurou mengerti, dia punya pengalaman sebelumnya, dan sekarang setelah menerima perintah, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Suaranya seperti bel. Memekakkan telinga. Menghadapi tembakan yang tiba-tiba, kakak ketiga dan yang lainnya ketakutan. Tanpa sadar langsung berteriak, cepat, cepat waspada. Keempatnya segera berdiri di depan Su Tiantian dan yang lainnya. Tapi mereka sudah berkecil hati, tapi setelah mendengar suara tembakan, mereka tampak tidak bisa dipercaya dan semangat mereka terangkat. Dalam kekacauan, Ren Yurou terus menarik pelatuknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Suara tembakan datang satu demi satu. Tak lama kemudian, suasana menjadi kacau balau. Ye Tianzong melihat peluang yang tepat dan memanfaatkannya. Segera melompat dari tempat itu dan melewatinya. Sebelum mereka dapat bereaksi dan terus mengarahkan posisi mereka, mereka dengan cepat menyelinap ke depan Su Tiantian dan yang lainnya. Boom, boom, boom. 3 kali berturut-turut. Tembakannya seperti kilat, sangat rapi. Dalam sekejap mata, tali di tangan ketiga orang itu langsung terlepas. Kamu Tianzong. Itu sebenarnya kamu. Kamu, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Di mana Yurou? Lalu, mungkinkah suara tembakan tadi? 3 orang bertanya secara bergantian. Mengenai kemunculan Ye Tianzong yang tiba-tiba, rasanya tidak dapat dipercaya dan pada saat yang sama tidak dapat dipercaya. Tanpa diduga, di saat kritis, dia harus bergantung pada orang bodoh ini untuk menyelamatkannya. Meski dalam hati, sulit menerimanya. Tapi menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting saat ini. Namun, apakah strategi mereka dapat berhasil? Orang-orang ini sangat kuat sehingga mereka tidak memberikan kesempatan untuk melawan. Terutama Su Tiantian. Setelah ditangkap, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah itu Xiao Cao atau Feng Kang, meskipun mereka menolak. Tapi itu sama sekali bukan kelas berat, bahkan jika Anda kehilangan talinya sendiri, pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri dengan mulus. Adapun Ren Yurou di atas pohon, dia kehabisan amunisi dan makanan setelah tembakan terjadi satu demi satu. Seseorang menembaki pohon. Cepat, pergi dan tangkap dia. Kakak kedua baru saja selesai memberi perintah, tetapi kakak ketiga tiba-tiba melihat dan menunjuk ke Ye Tianzong, siapa kamu? Sial, kalian berdua, mungkinkah keduanya yang kabur begitu saja? Berani merampok orang di sini, kamu sangat berani. Bagi menjadi 2 kelompok, tangkap keduanya. Kakak ketiga memberi perintah. Beberapa orang akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kalian bertiga, ingat, larilah ke sisi itu sebentar lagi, dan istriku akan menemuimu di sana. Menghadapi kerjasama ganda dari kerumunan, Ye Tianzong tidak peduli, tetapi menoleh, menatap Su Tiantian dan mereka bertiga, dan menganalisis dengan cermat. Setelah kamu pergi, aku akan tinggal di sini untuk menghadapinya. Saya hanya perlu menangkap 1 orang untuk mengetahui tujuan mereka di sini. Kalau begitu, mari kita tindak lanjuti di Kabupaten Sun. Hari ini, apapun yang terjadi, kita akan menyelamatkan Mei Mei dan Xiao Huan. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, terutama saudara kedua dan yang lainnya bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Sudah dekat, lumayanlah bisa kabur dan menyelamatkan nyawa, saya masih ingin omong kosong untuk melawan mereka. Itu bukan Ye Tianzong, apakah kamu benar-benar bodoh? Dalam situasi saat ini, bukan. Zizi. Su Tiantian belum selesai berbicara. Ye Tianzong tiba-tiba bergerak, berbalik dan mengambil semprotan, dan menyemprot ke sekeliling dengan liar. Semula diterangi oleh obor, pemandangan yang tampak terang benderang itu tiba-tiba dipenuhi asap dan kabut, belum lagi orang-orang di luar tidak bisa melihat dengan jelas, bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Cepat. Ikuti arah yang baru saja saya katakan dan terus berlari. Istriku akan menunggumu di sana. Untungnya, hal itu terjadi lebih awal. Meski tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali, mereka tidak berani menunda karena petunjuk rute. Bahkan jika Ye Tianzong berbicara omong kosong, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain menurut, dan mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Tapi mereka lambat. Tapi untungnya, ini berfungsi dengan baik. Setidaknya untuk waktu yang lama. Selain bisa mendengar makian yang terus-menerus dari saudara ketiga dan lainnya,
mereka juga saling memukul, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Segera, mereka bertiga melarikan diri dari tempat kejadian dengan cepat, berguling-guling di sepanjang jalan, dan dijemput oleh Ren Yurou yang turun dari pohon. Tanpa penjelasan apapun, mereka segera berlari sesuai rencana yang telah ditetapkan Ye Tianzong, dan berlari sepanjang perjalanan kembali ke pintu masuk gua, barulah mereka menghela nafas lega, hingga saat ini mereka masih syok. Mereka berjongkok di tempatnya. Melihat ke arah tidak jauh, merendahkan. Asapnya sudah hilang. Kakak kedua dan yang lainnya telah mengepung Ye Tianzong. Yurou, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Su Tiantian menarik napas dalam-dalam, merasa tidak bisa dipercaya, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, untungnya, kamu datang ke sini tepat waktu, jika tidak, aku bahkan tidak bisa membayangkan apakah aku masih bisa berbicara hidup-hidup sekarang. Lalu apa? Menurutku kita belum mempersiapkan diri dengan baik hari ini, karena kita sudah lolos dari mulut harimau, ayo cepat pergi dan lihat apakah kita bisa melakukannya. Su Tiantian. Ren Yurou tiba-tiba menjadi marah, meninggikan suaranya, dan meraung, bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi Tianzong. Kamu baru saja keluar dari bahaya, dan kamu tidak mengkhawatirkan keselamatan Ye Tianzong, tetapi ingin cepat melarikan diri. Apakah kamu masih manusia? Kamu, meskipun sahabat yang baik. Tapi Ren Yurou adalah orang yang memiliki keuntungan, dia mengucapkan kata-kata ini sekarang, membuatnya merasa bahwa pihak lain tidak sebaik babi atau anjing. Dan Su Tiantian ketakutan sekarang, tapi sekarang dia hanya bereaksi secara naluriah. Setelah mendengar raungan Ren Yurou, dia sedikit terkejut, sementara Xiao Cao di samping dengan cepat merapikan segalanya dan berkata, Saudari Yurou, jangan marah, cukup sekarang perkataan Suster Tiantian memang tidak pantas, tapi menurutku dia takut, jadi dia berbicara omong kosong, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Tianzong dikelilingi oleh mereka, Anda tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu benar. Feng Kang di bagian samping dipukuli dengan sangat parah hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dalam hatinya, dia tidak bisa menghadapi Ye Tianzong, bahkan jika dia diselamatkan oleh pihak lain, tetapi dia tidak mau. Mengakuinya di dalam hatinya. Dia berkata dengan sinis, orang-orang ini sangat kuat. Itu akan menjadi kematian yang sia-sia. Biar ku beritahukan padamu, karena dia baru saja membuat rencana untuk menyelamatkan kita, dan dia pasti punya cara untuk keluar. Tentu saja, jika kita berbalik dan pergi seperti ini, rasanya tidak pantas. Mengapa kita tidak menonton dari pinggir lapangan di sini dan melihat bagaimana dia bisa keluar dari cangkangnya? Bajingan! Ren Yurou meraung marah, berdiri, berbalik dan berjalan menuju papan, lalu ditangkap oleh Su Tiantian. Yurou, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku akan menyelamatkan suamiku. Dia suamiku, kamu tidak harus pergi, tapi aku harus pergi. Selesai. Ren Yurou melemparkan Su Tiantian dan berlari dengan cepat. Dia masih memiliki senjata dengan banyak amunisi, tidak peduli apa, dia tidak akan meninggalkan Ye Tianzong sendirian. Awasi dia turun. Xiao Cao juga tidak tahan, jadi dia bangkit. Dan Feng Kang berkata kepada Su Tiantian, Tiantian, tugas saya hari ini adalah melindungi Anda. Saya pikir selama kita berdua baik-baik saja, orang lain tidak termasuk dalam pertimbangan saya. Situasinya terlalu rumit sekarang, saya sarankan, ayo pergi sekarang. Pergilah. Su Tiantian baru saja terkejut. Namun, meskipun Anda tidak memikirkan Ye Tianzong, Anda harus memikirkan Ren Yurou. Dia adalah saudara perempuan yang baik, dan hubungan keduanya tulus. Awalnya mengira Feng Kang dapat mengambil tanggung jawab besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu pengecut. Mengapa? Tak berdaya. Bagaimanapun, dia sudah mati, tapi dia tidak bisa dibenci apapun yang terjadi. Jadi, setelah dia meraung marah, dia langsung bangkit, menghalangi Feng Kang, dan terus berteriak di belakangnya, Yurou, tunggu aku tidak bilang aku tidak akan menyelamatkan suamimu, aku Su Tiantian bagaimana bisa menjadi orang seperti itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.